Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Arlan Nala YouTube channel. Kembali lagi saya hadirkan sebuah informasi yang menarik di hadapan Anda. Namun sebelum kita lanjut nonton videonya, jangan lupa buat yang baru saja datang untuk klik tombol subscribe. Dan buat yang telah lama bergabung, jangan lupa untuk tinggalkan komentar kamu di video yang saya bagikan ini. Share pula video ini ke teman-teman kamu agar teman-teman kamu tahu apa yang kamu tahu. Dan selamat menonton. Ya baik teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Arlan Nala YouTube channel. Pada kesempatan ini kita akan ngobrol santai ya dengan salah seorang figur hebat atau seorang politisi hebat yang karirnya menurut saya cukup cemerlang di kancah daerah Kabupaten Manggarai. Dia adalah politisi Partai Amanat Nasional yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, yaitu Bapak Mathias Masir. Bapak Mathias, selamat malam. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Teman-teman sekalian, saat ini kita semua melihat sosok Pak Mathias telah menjadi seorang figur hebat, telah menjadi inspirasi banyak orang. Dia menjadi kunci dari parlemen yang merupakan mitra kepemerintahan untuk Kabupaten Manggarai, karena dia menjabat sebagai ketua. Kita hanya melihat sisi kecemerlangan dari karir politik seorang Bapak Mathias Masir. Banyak hal yang tidak kita ketahui, mulai daripada bagaimana sejarah masa kecilnya Bapak Mathias, kemudian latar belakang keluarganya, proses mengenyam pendidikan, sejarah, perjuangan politik, hingga sampai dengan saat ini menjadi Ketua DPRD Kabupaten Manggarai. Kemudian banyak hal yang akan kita diskusikan, jadi mari kita simak bersama-sama. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, teman-teman jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, juga like. Klik tombol like jika kamu suka dengan video ini, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu supaya mereka juga tahu apa yang kamu tahu. Bapak Mathias, saat ini saya secara pribadi juga banyak orang mengenal Bapak Mathias itu menjadi Ketua DPRD Kabupaten Manggarai. Ada juga yang mengenal Anda pada saat menjadi anggota legislatif di periode 2014-2019. Nah sekarang kita ingin mengetahui lagi lebih dalam tentang Bapak Mathias, tentang sejarah proses perjuangannya hingga sampai menjadi Ketua DPRD Kabupaten Manggarai. Nah, mungkin yang pertama kita ingin mendengar dulu cerita dari Bapak Mathias, bagaimana kisah masa kecilnya dulu, kemudian tentang latar belakang keluarganya seperti apa, boleh diceritakan. Baik, terima kasih Adik Arlan. Kalau saya sejarah diceritakan soal masa kecil saya dulu, ya saya termasuk orang yang nakal menurut orang tua dulu. Orang nakal juga ya? Nakal, Ya. artinya ukuran di kampung bandel juga itu. Bandel. Tapi bukan bandel artinya melawan orang tua, tidak. Oke. Ya, itu masih waktu saya masih SD. Saya masuk SD tahun 78. Tahun 78. Terus masuk SMP, yaitu di SMP Negeri Pagal. 1 tahun di sana. SD-nya di mana tadi? SD-nya saya SD di SDN Betok. SDN Betok. Ya, Kecamatan BRI, Oke. Desa Des. Bisa Ya, bahkan waktu bagaimana jarak Kampung Jalom sampai ke sekolah saya di SDN Betok waktu itu kurang lebih 6 kilo atau 7 kilo. Oke. Dan saya jalan kaki mulai dari kampung sampai ke sekolah. Jalan kaki. Waktu itu dia juga jalan zaman itu ya jalan, orang bilang itu jalan kuda lah, Jalan pas-pas ya, pas-pasan jalan untuk manusia. Oke. Belum ada akses kendaraan. seperti saat sekarang ini. Oke. Kurang lebih 6 tahun saya selesai di Sekolah Dasar Negeri Betok. Ya. Saya lanjutkan SMP Negeri Pagal. SMP Negeri Ya, SMP Negeri Pagal. Waktu itu saya hanya 1 tahun di sana. Oke. 1 tahun di sana. Kenapa saya pindah? Ya, karena selama berapa bulan saya tidak pergi sekolah. Waktu itu istilah abri masuk desa. Abri Mas Bis. Abri masuk desa, kebetulan di Kecamatan Cibal di Pagal waktu itu mereka bertugas di sana. Terus mereka membawakan kegiatan latihan bela diri. Oh. Yang dibawakan oleh tentara. Akhirnya saya bakat, saya lihat orang main, ya enak juga main karate ini. Oh, latihan karate di lapangan Bia Wajah Pagal. Ya. Akhirnya saya bergabung menurut penilaian dari pelatih waktu itu bahwa saya ini adalah anak yang terbaik, bagus sekali dari segi teknik, kemampuan dalam hal karate ini lah ya.
Oke. Akhirnya mereka pulang selama 3 bulan mereka tugas di sana, Oke. sehingga ditinggalkan juga, tidak ada yang melatih kami. Oke. Lalu saya bertanya dengan teman-teman, di mana negara latihan karate ini? Ya. Waktu itu mereka bilang, ini di Ruteng, Ya. di Ruteng aja. Terus bahkan waktu itu saya tinggalkan pelajaran atau sekolah, saya tidak pergi sekolah selama 2 hari, saya ke Ruteng. Oke. Jalan kaki dari Pagal sampai ke Ruteng. Jalan kaki dari Jalan mana? kaki. Waduh. Waktu itu jalan kaki. Tidak Mungkin bagi anak muda sekarang itu tombol turun gitu ya, tidak Ya. bisa dipercaya, hanya mitos. Ya, Tapi bahkan- itu faktanya dulu. bahkan kalau saya cerita dengan saya punya anak, dia tidak percaya. Dia tidak percaya, saya aja tidak percaya. Padahal itu faktanya. Jalan kaki dari Pagal sampai ke Ruteng. Saya Oke. pesiar di sini hanya untuk melihat orang-orang yang latihan karate. Wow. Terus saya lihat waktu itu di Polres ada, saya nonton 1 jam. Terus saya mendaftar diri di situ. Ya. Bergabung. Saya tinggalkan sekolah selama ya mungkin 1 minggu saya tidak pergi sekolah. Oke. Akhirnya pergi pulang ke Pagal lagi karena saya dicari kemana ini anak ini kok tidak pergi sekolah. Iya. Akhirnya saya pulang lagi ke sana. Terus saya diberikan surat teguran dari sekolah bahwa artinya peringatan, Ada peringatan dari sekolah. peringatan surat ke orang tua. Akhirnya sampai di kampung saya ditegur, bahkan saya dipukul Dipukul juga. oleh bapak saya. Kenapa sampai tidak pergi sekolah? Tinggalkan sekolah, datang di Ruteng hanya Datang menonton di karate. nonton karate. Ini menarik ini. Ya akhirnya saya putuskan waktu itu saya tidak pergi sekolah lagi. Iya. Tidak lanjut. Akhirnya sempat 1 tahun saya tinggal di kampung. 1 tahun tinggal di kampus. 1 tahun tinggal di kampung. Sampai di kampung waktu itu saya kerja apa saja. Bantu orang tua. Jadi bantu orang tua. Mau tahu dulu, dari latar belakang keluarga Bapak Matias ini, pegawai kah, golongan suku bangsa Bantu, Agolo atau apa, atau hanya Ya. petani saja? Bapak saya itu selain petani, dia juga orang bangsa sebagai tua. Oh, itu Pak Di dia. kampung. Terus mungkin lihat bapak dan mama melihat saya ini anak yang ya, lugu dan ikut sekali perintah orang tua, sekalipun ada pandai sedikit. Ya. Akhirnya mereka tanya saya, Nana mau sekolah lagi kan? Ya. Saya pasti saya mau sekolah lagi. Pilihan di mana? Saya bilang di Ruteng. Oke. Kenapa pilih di Ruteng? Satu saja, bapak saya bilang karena di Ruteng ada latihan karate. Oke. Akhirnya mereka dorong antara saya ke Ruteng waktu itu. Cari-cari sekolah, jelas sekolah negeri tidak bisa. Ini cari sekolah swasta yang gampang waktu itu ya. Oke. SMP Santo Agustinus. SMP Dan sekarang sudah hilang. Ya. Oh, sudah hilang sekarang gitu. Sekarang sudah hilang. SMP Santo Agustinus. Terus ya, dari situlah akhirnya saya ada semangat sekali untuk sekolah sampai selesai. Dan juga saya lanjutkan tadi untuk latihan karate. Sampai di Ruteng, lanjut di sekolah Santo Agustinus, kemudian masih aktif ikut latihan karate. Aktif latihan karate. Ini sampai tamat di Ruteng. Ya sampai tamat. Oke. Bahkan saya pernah ikut bertanding di ND. Ikut bertanding, menjadi utusan Manggarai atau sekolah? Utusan Manggarai. Wow. Terus dari situ saya lanjutkan masuk di SMA. Masuk ke SMA. Ya, SMA dan Di SMA mana? SMA Santo Thomas Aquinas. Oh, di Aquinas. Di SMA Santo Thomas Aquinas ini lagi, ya mungkin hanya 2 tahun, kelas 1 sampai kelas 2 SMA. Tapi Naik Santo, kelas 3, Santo Aquinas kayaknya harus berbangga ya. Ada alumni Iya. meskipun tidak sampai selesai di sana, sudah menjadi ketua DPRD. ya kemarin dulu teman-teman alumni Aquinas sudah pernah Oh. mengunjungi ke sini Oke. untuk bergabung. Adakan arisan tiap bulan. Saya sudah bergabung Oh, dengan sudah bergabung. Baik. teman-teman di alumni Aquinas itu. Oke. Lanjut dari Bapak 2 tahun di Aquinas. 2 tahun terus saya lanjut kelas 3 lari ke Makassar. Oke. Sampai di Makassar saya lanjutkan sekolah lagi sampai tamat Di mana itu di Makassar? di SMA Tutpuri Handayani. Itu Puri Handayani. SMA Tutpuri Handayani di Jalan Andi Petrani. Jalan di Makassar. Jalan Andi Petrani. Saya lanjut sampai di Makassar sambil sekolah. Saya untuk membantu orang tua lah. Oke. Ya, untuk membantu orang tua karena kita tahu bahwa kita sudah jauh dari orang tua Jauh dari orang tua. soal biaya hidup. Dukungan orang tua juga tidak terlalu Dukungan cukup orang tua waktu itu tidak terlalu cukup untuk konteks kota besar ya. konteks besar sehingga saya memilih untuk sekolah sambil kerja. Nah, ini yang menarik. Kerja apa adanya saja waktu itu, yang penting orang membutuhkan apa menerima saya untuk kerja. Ini yang menarik. Ya, saya sambil sekolah waktu itu saya bahkan jalan kaki dari kos Oke. pergi cari tempat kerja. Akhirnya dapatlah rumah makan di kilometer 4 waktu itu. Kerja di rumah. Kerja di rumah makan, rumah soto Makassar gitu. Kurang lebih 2 tahun saya bekerja di situ sambil sekolah. Sambil sekolah. Selesai SMA, lanjut saya
daftar di perguruan tinggi. Nah, sebelum lanjut, ini yang menarik teman-teman, ternyata pada sosok Bapak Matias juga pada saat dia menjalani pendidikan di sekolah menengah atas juga menjadi pekerja. Jadi sekolah sambil kerja. Jadi tidak ada gengsi ya pada dirinya Bapak Matias waktu itu. Bagi diri saya itu untuk apa kita mau gengsi? Untuk apa mau gengsi? Yang penting bukan mencuri. Bukan mencuri, kerja yang halal. Kerja yang halal. Yang bisa menghidupkan kita diri sendiri. Oke. Terus dari situ saya minta dengan bos yang pemilik rumah makan itu, saya mau kuliah. Akhirnya dilayani. Saya kerja tidak terlalu diatur gitu. Tidak terlalu diatur waktu itu karena mereka maklum bahwa saya kuliah gitu. Bos juga mengetahui cara kerjanya Matias waktu itu ya. Artinya anggaplah saya ini anak mereka waktu itu. Okay. Karena saya sudah terlalu menyatu dengan mereka, bahkan sebagai saya anggap orang tua saya. Okay. Ya. Terus sekitar 2 tahun saya kerja di rumah makan sambil kuliah karena terlalu banyak kegiatan waktu itu. Kegiatan kampus. Saya lanjut bela diri di Makassar itu. Oh, lanjut bela diri. Bahkan saya sejak tahun 92 sudah menjadi pelatih di sana. Sudah menjadi pelatih. Bukan ranting sendiri karate di sana. Okay. Dan kedua itu saya tinggalkan pekerjaan di rumah makan sudah. Okay. Saya lebih memilih di kos untuk lebih fokus kuliah dan sambil kerja. Masih kerja di tempat itu atau di tempat lain? Tidak, saya tidak kerja situ sekalipun mereka waktu itu tetap bertahan, dilarang untuk keluar dari situ. Okay. Tapi saya lebih memilih karena semakin fokus dengan kuliah, bebannya juga aktivitas kita, akhirnya saya lebih daripada terganggu dengan mereka, lebih baik saya cari kos. Okay. Ya. Sambil saya mengatur bagaimana saya bisa mengatur waktu itu sambil kuliah. Okay. Sambil pergi mengajar karate, melatih karate anak-anak. Okay. Bahkan tahun 93 saya semester 4 ya sudah waktu itu ya. Saya mengajar di SMA dan SMP, SMA Dharma Bakti, SMP, SMA SMA Dharma sebentar kamu. Tapi intinya masih semester 4 sudah mengajar gitu? Sudah mengajar SMP SMA. Saya mengajar. Itu dipanggil atau bagaimana tuh Bapak? Memang tadi kebetulan ada teman saya, ada teman saya yang ajak saya waktu itu karena di situ ada gabung perguruan tinggi juga, Pak Bruno namanya. Okay. Pak Bruno dia dosen di situ. Terus dia tanya saya, Pak Matias jurusan apa di sana? Saya bilang saya jurusan pendidikan. Ya, FKIP. Okay. Jurusan apa? Seperti PKN. Ya. Kalau begitu bisa tidak bantu kami di SMA Dharmayadi. SMP SMA saya bisa. Kalau gitu Bapak besok ketemu saya di sekolah. Oke, saya ketemu, tapi saya harus sesuaikan dengan jadwal kuliah saya waktu itu. Kuliah aktivitas saya juga menjadi pelatih karate, lalu mengajar. Saya atur waktunya, mengajar, kuliah dengan melatih karate anak-anak. Okay. Artinya tiap hari itu tidak ada waktu istirahat. Saya istirahat itu mungkin jam 9-10 malam. Kalau siangnya hampir tidak ada waktu saya. Nyaman menjalani itu karena memang suka dengan karate, mengajar juga. Itu mau bilang apa? Dari namanya hidup di tanah rantauan ini tidak jauh dari orang tua siapa yang melihat kita. Oke. Kan gitu prinsipnya. Kalau mau kita bilang gajinya berapa? Saya itu yang perlu juga. Gajinya waktu itu gimana Bu? Atau pendapatan lah? Begitu. Kalau saya dari gaji dari mengajar SMP SMA itu hanya 75 itu. 75, tapi konteks waktu itu cukup besar kayaknya, mungkin 75.000 dulu, sekarang 7.500.000 kalau saya hitung konteks sekarang. 75.000 cukup lah untuk beli beras. Ya hidup lah. Ya hidup saat itu. Artinya hidup santai saja, biasa jangan terlalu hidup mewah gitu. Karena memang kita didasarkan anak petani sudah biasa. Nah, ada hal yang menarik juga yang saya dengar dari sosok seorang Pak Matias di waktu di Makassar ini, katanya di internal kampus nih teman-teman, beliau ini sosok yang selain dikagumi karena ganteng, kemudian cerdas juga ya. Kalau sudah mengajar di semester 4 itu sudah cerdas itu. Nah, ada juga hal lain yang saya dengar nih, tapi tidak tahu juga benar atau tidak. Sosok yang ditakuti juga, karena kita tahu kota Makassar itu menjadi kota yang cukup keras ya. Nah, mungkin bisa diceritakan sosok yang ditakuti di internal kampus yang dimaksudkan oleh orang yang ceritakan itu seperti apa kira-kira?
Katanya pernah pukul orang sampai babak belur begitu. Mungkin itu orang yang cerita ya. Iya, iya. Jadi kalau saya tidak pernah saya cerita dengan orang itu. Iya. Sekarang Bapak Matias coba bongkar. Sebetulnya betul waktu itu. Oke, Jadi, betul. Ya betul. Waktu itu kan saya buka karate juga di kampus Sufri. Di kampus Sufri. Universitas Federal Republik Indonesia di Antam. Saya buka karate di situ dan apa namanya? Ya artinya ilmu yang saya miliki, ilmu bela diri itu tidak pernah saya berikan jual dengan orang, tidak dijual. hanya untuk kepribadian saya. Iya. Entah orang mau takut saya waktu itu atau bagaimana, bukan dari saya. Mungkin bukan Bukan ditakuti karena tapi disegani ya. Disegani karena memang bodi saya waktu itu juga kekar. Kekar. Ya, menurut mereka menilai saya tidak tahu Sering bagaimana ada ya. fisik kan? Ya. Ya, itu. Terus yang kedua banyak juga teman-teman yang dari Manggarai, teman kuliah saya waktu itu termasuk Pak Yohanes Don Bosco, Oh. ada Flavinatu yang selalu bersama-sama dengan saya waktu itu. Iya. Ya, jadi ya cerita di kampus ini saya jujur ya. Iya. Saya tidak tahu mereka panggil saya waktu itu untuk mencarikan keamanan di kampus. Oke. Ya, apalagi situasi di UFRI waktu itu tahun 92 ya ada baku ribut begitu ya. Iya. Ribut akhirnya rektor melalui dekan pergi untuk panggil saya di kos untuk bersama-sama dengan mereka gitu. Oke. Ya, sehingga sampai saat ini kalau saya ke kampus ya saya mesti singgah di sana di rektor yang terus sekarang rektor. Masih dikenal pasti di sana. Dikenal. Ya? Oke. Saya tahun 2010 2009 ke sana. Ya. Bahkan saya pergi di kampus, rame-rame mereka datang peluk saya. Ibu kebetulan ibu saya ajak ke sana. Oke. Ibu ajak ke sana, dia kaget. Kenapa banyak sekali yang tahu? Ya? Saya bilang teman-teman saya yang teman kuliah saya ini satu letting dengan saya ada yang sudah jadi dosen. Untung tidak ada mantan yang datang. Tidak ada mantan bahaya. Ya, ibu kaget juga ya. Ya. Anak-anak saya bawa-bawa, kayak masih kecil waktu itu pergi ke kampus. Saya cerita dengan teman-teman dosen yang sekarang ya teman-teman kuliah yang sekarang sudah dosen di sana. Oke. Ya, akhirnya mereka tanya saya bagaimana sekarang Pak Matias ini. Ya. Saya bilang saya di kampung ya jadi orang petani lah. Karena belum jadi DPR waktu itu ya. Belum jadi DPR itu tahun 2009. Oke. Ini yang menarik. Jadi kisah tentang di Makassar tadi ditakuti disegani itu. Tunggu dulu. Kita jangan dulu ranjak ke Manggarai kayaknya Bapak Matias. Lanjut dulu sedikit tadi cerita tentang di Makassar itu yang sampai waktu pukul orang sampai babak belur itu kenapa kemudian bagaimana ceritanya sih kemudian ini dipukul saja begitu ini orang sampai babak belur. Ya sebenarnya tidak perlu kita cerita. Oh. Apa yang saya lakukan waktu itu sekarang saya sudah menyesal. Yang saya lakukan. Tapi yang jelas begini, bukan karena saya yang ini, tetapi karena mereka mau berusaha, mau mungkin punya jahat yang tidak baik dengan saya. Punya niat yang tidak baik. Ya, punya niat yang tidak baik dengan saya sehingga harus saya bela diri. Oke. Jadi itulah kita sebagai latih. Berarti sebenarnya Pak Matias tidak punya niat untuk memukulnya sampai babak Saya belur. tidak punya niat. Tetapi karena diganggu, Pak Matias ingin melindungi diri begitu ya. Ya, itu. Tidak punya niat lah untuk memukul orang. Saya juga bahkan saya sampai ke rumah sakit sama-sama pergi antar saya berobat lagi di Bilang itu. Dan sempat periksa di polisi. Begitu periksa 2 hari saja saya dibebaskan, dinyatakan waktu itu tidak bersalah menurut mereka waktu itu karena banyak saksi. Ketika saya masih latihan anak-anak ini, dia datang ganggu pukul saya punya ada buah. Terus saya pegang, malah dia tampar pukul lagi saya. Namanya kita manusia ini. Apalagi sudah punya tameng atau saya tidak bermaksud pukul dia, tetapi karena saya tidak tahu sih ini tangannya tidak sadar waktu itu. Karena memang lincah. Baik tadi. Bapak Matias, teman-teman, proses demi proses yang dilalui oleh Bapak Matias di Makassar atau dari kampung tadi hingga ke Makassar, kemudian selesai menjadi seorang sarjana. Ya. Setelah menjadi seorang sarjana itu langsung dari Makassar pulang kampung atau bertahan dulu kerja di Makassar? Boleh diceritakan? Setelah dari Makassar waktu itu karena saya mengajar dari tahun 93 sampai 97. Mengajar di? Mengajar tetap di sekolah yang sama. Selesai kuliah tahun berapa itu Bapak Matias? Ya 2007 kan.
97. 97. Ya, saya 97. 97. Nah, terus Nah. waktu itu saya pulang ke Manggarai. Oke. Maksudnya waktu itu datang berlibur. Ya. Datang berlibur sampai di sini. Saya ceritanya pergi pesta di Budi. Oke. Karena kampung saya dengan Budi itu kan tetangga. Oke. Pesta di Budi, ketemulah apa namanya calon. Ketemulah pacar lah ya, mantan pacar yang sekarang sudah jadi. Ya mantan pacar saya begitu. Mantan pacar. Akhir ya sudah karena memang mungkin karena cinta, Iya. jodoh, sehingga saya sudah tidak kembali lagi ke Makassar tahun Oke. 98, Oke. 97. Terus kami nikah tahun 98 karena waktu itu ibu tugas di Pustu Budi. Oke. Terus karena sudah jodoh, akhirnya ya Lanjut. sudah pertunangan tahun 98 kami nikah. Oke. Baik. Bang Matias, setelah dari kota Makassar, saya tahu persis karena pernah juga berada di Makassar, bagaimana kita punya gaya hidup bahwa di sana itu keras, kemudian kesulitan ekonomi, tetapi kita punya semangat untuk bekerja. Saya katakan tadi kuliah sambil kerja atau sekolah sambil kerja, segalanya menjadi mudah. Bahwa sulit dapat uang, tapi ketika kita bekerja maka uang itu menjadi mudah didapatkan. Nah, tentu saja ada fase yang berbeda. Ketika Bapak Matias pulang dari Makassar sampai di Manggarai, yang kemudian kehidupan sosial juga berbeda, kembali kepada asal mula awalnya dari kecil, lalu kemudian tentu saja dengan jenis pekerjaan yang berbeda atau mungkin pekerjaan yang sama itu mengajar. Boleh diceritakan proses awal karir dalam hal pekerjaan waktu di Manggarai? Iya, sempat saya melamar di salah satu SMP di sekolah di Ruteng. Di Ruteng. Itu, tapi setelah saya mendengar gaji, kecil gajinya. terus saya hitung ya dari Cibal ke Ruteng, PP-nya berapa, dikalikan dalam 1 bulan, lebih banyak transportnya. Besar pasak dari besar transportnya dibandingkan dengan gaji. Akhirnya saya memilih untuk tidak mengajar gitu. Lalu terus dari situ karena saya orang kerja keras ya, sudah terbiasa dengan aktivitas setiap hari. Akhirnya kerja apa adanya. Kerja apa untuk menghidupkan keluarga. Apalagi waktu sudah menikah ya? Apalagi sudah menikah. Artinya sebagai manusia, sebagai laki-laki bertanggung jawab, sekalipun ibu ada gaji, tapi penuh dengan beban. Dan dari saya harus juga mencari uang. Gengsi sebagai laki-laki juga. Masa saya kerja apa adanya waktu itu, yang penting menghasilkan uang. Apa sih itu? Pertama waktu itu saya bisnis vanili sampai ke Kuta, jalan dengan 2 orang, saya pakai 2 orang, 1 orang, 1 sampai 2 orang saya pakai. Saya hanya pergi menawar mereka yang urus sampai pergi jual. Saya hanya mau itu saja, yang penting saya ada aktivitas gitu ya. Lumayan juga. Mendapat penghasilan waktu itu kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Karena saya merasa juga kerja tidak sesuai dengan basic saya. Basic sebagai seorang guru, tapi bekerja sebagai pedagang gitu ya. Terus saya lanjutkan dengan ada yang pergi di rumah untuk menawarkan saya sebagai agen kerja di asuransi Bumi Putra. Akhirnya saya jalan. Dalam perjalanan 1 tahun saya bekerja di asuransi Bumi Putra. Yang di Kota Ruteng ini. Baru 2 tahun saya mungkin karena prestasi di asuransi Bumi Putra, akhirnya saya naik menjadi agen koordinator. Pengawas untuk beberapa wilayah Kecamatan Bali dan Kecamatan Cimbal waktu itu. Sampai Kreo ke bawah. Sampai 2003. Saya kerja di asuransi sampai 2003. Terus berhenti. Kenapa saya berhenti? Saya tidak tahu ya. Saya berhenti, akhirnya capek jalan kaki. Waktu itu kan belum ada mobil. Jalan kaki itu? Jalan kaki, makanya Cibal itu saya keliling Cibal, jalan kaki. Waktu itu belum ada akses jalan. Saya keliling Cibal barat, Cibal timur, saya jalan kaki. Itu juga sebenarnya membuat dikenal banyak orang di sana. Mencari nasabah, waktu itu. Akhirnya dalam satu tahun saya prestasi ya. Akhirnya saya di kantor memperhitungkan naik jadi
agen koordinator, Agen koordinator. AK namanya, agen koordinator untuk beberapa anggota yang ada di wilayah itu. Sampai tahun 2003 saya berhenti di asuransi. 2004 waktu itu Pak Kamilus Deno menghubungkan saya, dia turun dari Kupang. Saya belum kenal sebenarnya Pak. Belum kenal dengan belum kenal. Ini yang menarik. Jadi Ya. berbicara tentang proses pendidikan dari sudah, kemudian sampai di Manggarai bekerja juga, tidak bekerja sebagai seorang guru, profesi sesuai dengan basic pendidikannya, tapi menjadi pebisnis, kemudian bekerja di perusahaan asuransi, lalu Ya. terjun ke dunia politik, Politik. pendidikan, Ya. kemudian ke ekonomi, dari ekonomi ke politik. Nah ini yang menarik. Sejarah atau karir politik dari Pak Matias, ternyata dia sudah mulai bukan ya teman-teman. Saya ingin tahu juga bagaimana sebenarnya proses pengenalan antara Bapak Matias dengan sosok Pak Kamilus Deno. Begini deh, karena waktu itu Tahun berapa? 2004 saya kan aktivitas juga untuk karena tidak ada kerja mau tidak mau, Ya. rajin pergi di kebun lah hanya untuk kontrol, Oke. tanam kopi, tanam kayu. Ya. Ya sekarang sudah berbuah Besar semua. semua. Ya itu hasil apa namanya, ya saya tanam waktu itulah kopi, dan sekarang kayu sudah besar itu, Pak. Oke. Pas saya pulang dari kebun, saya jalan kaki santai, ketemulah apa namanya, keluarganya Pak Kamilus seperti itu. Oke. Karena Pak Matias di Budi, terus keluarganya Pak Kamilus di Rangkas. Di Rangkas. Oke. Jadi tetanggaan mereka. Tetangga. Nah. Waktu itu mereka pulang dari Ruteng, akhirnya ketemu lama cerita. Oke. Gitu. Tanya, itu pulang dari mana? Saya bilang, ya sudah jadi petani lah, pergi tanam kopi, Iya. ini. Sekarang kerja apa? Saya bilang tidak kerja sudah. Iya. Akhirnya mereka cerita, oi, Pak Kamilus mau datang, Mau pulang nih. mau pulang. Saya bilang, Kamilus siapa? Pak Kamilus Deno yang dari Rangkas. Kebetulan Pak Kamilus ini kan sahabatnya Bapak. Oh. Dia punya Bapak. Oke. Akhir Oh, bapaknya Pak Kamilus Bapaknya sahabatan Kamilus, dengan sahabatnya bapaknya Bapak. Pak Matias. Oke. Bapaknya Pak Kamilus. Iya. Akhirnya beliau datang ke Pak Manggarai. Mau maju calon wakil bupati. Dia bisi mungkin mau maju calon wakilnya Pak Christian Roto. Oke. Pak Christian Roto waktu itu 2004, terus terang saya belum tahu juga. Iya. Yang mana mukanya Pak Christian Roto. Iya. Akhirnya baik sudah. Akhirnya mereka kasih tahu saya bahwa kita sama-sama berjuang untuk Pak Kamilus. Oke. Jadi yang jelas sesama Cibal pastilah kita mendukung siapa lagi, apalagi satu kampung, satu desa tuh. Nanti kapan kita bertemu ya, lama cerita. Akhirnya sudah sampai situ. Oke. Saya ketemu dengan Pak Kamilus di Budi waktu dia dari Kupang. Oke. Ketemu diskusi. Ya, akhir saya tanya, bagaimana ke depannya ini Pak Bapak? Dengan Pak Kamilus. Pak Kamilus. Lalu kakak bagaimana ke depan? Ya baik. Ini Pak Kris mau panggil saya untuk jadi wakil bupati. Oke. Soalnya selain dari Cibal siapa lagi? Oke. Saya belum tahu. Belum tahu. Ya, saya belum tahu. Akhir beliau tanya saya, ajak saya untuk bergabung. Saya bilang sangat siap. Sangat siap. Sangat siap, bukan siap. Saya bilang saya sangat siap. Oke. Ya. Sudah ada bayangan waktu itu akan menjadi seperti sekarang ini? Belum. Saya belum pernah ada banyak saya mau masuk DPR atau bagaimana ke depannya. Tidak pernah saya gambarkan itu. Tidak Baik. pernah saya berpikir ini. Saya bergabung politik. Tidak pernah saya ada gambaran dalam hati saya gitu. Lalu motivasinya sampai ikut tawarannya Pak Kamilus waktu itu gimana? Ya, motivasinya begini. Saya berpikirkan waktu itu masih bergabung di Manggarai Timur. Iya. Ya, saya berpikirkan kita apa namanya, waktu itu Pak Anton saya tanya, Pak Anton Bagul yang bupati sekarang dari mana? Iya. Mereka bilang orang Lembang. Orang Lembang. Terus wakil Manggarai Timur. Wah, ngapain kita dukung orang-orang jauh-jauh begitu? Iya. Ya, akhir begitu datang Pak Kamilus sendiri. Ya kita apa namanya, semangat. Saya semangat sekali waktu di situ. Saya sudah mulai jalan dengan Pak Kamilus ini. Iya. Sosok beliau itu waktu itu saya kenal sudah mulai dia turun untuk apa namanya, politik di Manggarai 2004 itu. Saya lihat ini orang yang cerdas, santun, tidak sombong gitu. Dalam hati saya begini, saya mesti ikut sedikit suri ini gayanya Kamilus Deno. Ya cerdas, tidak sombong, ya gitu.
ya penampilan yang biasa-biasa saja. Padahal memang secara face juga saya melihat bahwa ada kemiripan juga antara Pak Kamilus dengan Masih tidak, Iya. saya tidak bisa bandingkan diri saya sendiri dengan siapa ya. Tapi Saya mencuri dulu dia punya gaya ya waktu itu, Iya. gaya tersebut. Akhir selama 1 minggu beliau di kampung, saya pernah ikut bertemu, banyak cerita, ya cerita orang dari akademisi lah, dosen, begini, bagaimana kedepannya Manggarai ini. Oke. Tentunya kita apa namanya merekam apa yang dia omong. Ya. Ada hal-hal yang positif sekali yang disampaikan oleh Pak Kamilus. Ya. Terus beliau ajak saya, nanti kita jalan sama-sama kemana saja. Oke. Saya dan siap, kayak yang penting ada kendaraan. Oke. Kami waktu itu di Riau Barat kami tembus, sudah di Lambaleda Oke. sampai ke Solo, itu ke sana sampai ke ya Ya karena masih gabung waktu itu ya, karena masih masih gabung. gabung. Oke. Waktu itu kan masih gabung kami jalan. Bahkan ya sangat apa namanya terkesan waktu itu di Poyang, di Manggarai Timur. Karena saya ini kan orang Bakatcaci, sampai saya Bakatcaci sampai saya ke Manggarai Timur ikut main caci. Jadi di Manggarai Timur saya ini mereka kadang-kadang waktu itu mereka waktu saya sudah DPR mereka tidak kenal nama Matias. Yang kenal itu motor guling. Oh, iya itu juga yang saya mau ngomong dari itu. Ya. Karena Pak Matias juga jangankan di Manggarai Timur ya, di Sibal Barat, Riau atau di Sibal saja orang juga mengenal sebagai seorang motor guling begitu ya. Iya, saya lupa cerita itu. Terus ini sampai di Poyang, saya turun dengan pakai oto hardtop waktu itu. Iya. Saya dengan Pak Kamilus. Kami ada berempat di dalam motor. Oke. Begitu saya turun, langsung ini bapak-bapak tua ini, dan ibu-ibu ini yang datang jemput. Ya, peluk saya, Pak Kamilus kaget. Kaget nih Pak Kamilus. Iya. Kenapa? Kenal lagi dengan ini orang di sini. Akhirnya mereka kasih tahu, Pak, ini teman main caci kami di sini. Oke. Ini motor guling ini. Motor guling. Oh, sedikit saja tentang motor guling itu. Ya. Apa itu motor guling? Motor guling itu kan julukan. Julukan saja itu cari apa nama sama dengan nama kampung. atau mungkin satu kali pukul dengan lari langsung terguling itu orang. Tidak juga. Tidak juga ya. Iya, jadi motor guling itu tanpa saya pikir-pikir ya tidak ada tujuan lain. Karena alit saja yang mirip Alit saja. motor guling ke Pak Budi. Terus kaget Pak Kamilus waktu itu. Kok Ya. keren main caci ya? Ya. Oh, tenar di Manggarai Timur dia Pak Kamilus. Ini orang ini tenar sini. Si motor Terus guling. akhir mungkin karena itu Pak Kamilus ajak terus saya ke Manggarai Timur. Iya. Banyak teman-teman yang caci saya yang bergabung di Credo waktu itu. Oke. Gitu. Akhir ya sampai situ sampai 2005 terus kita berjuang sampai tidak pulang rumah saya waktu itu. Oke. Atau kadang-kadang pulang rumah apa namanya pulang rumah mungkin malam baru sampai ke rumah. Oke. Ya. Terus di 2004 itu saya kembali lagi ke belakang. Oke. Dari 1998 saya dengan ibu ini sudah mulai berkeluarga, sudah nikah. Terus kami punya konsep bahwa saya bilang dengan ibu, tidak boleh ini tugas di kampung. Iya. Jangan samakan tugas di kota. Iya. Tidak boleh pakai jam. Oke. Kalau dulu itu kan jam 12 selesai, Iya. pulang kerja jam kantor mulai jam 8 sampai jam 12. Saya bilang dengan ibu tidak boleh buat jadwal di situ. Oke. Jadi tugas bidan itu untuk menyelamatkan jiwa manusia. Ya, mau kapan saja orang saya siap untuk mendukung. Ya, waktu itu akhir ibu ikut. Begitu malam hari datang jam 2 malam, Iya. orang ketuk pintu. Iya. Dari desa tetangga. Iya. Dari Lujang. Bawa dengan lampu gas apa. Waktu itu karena belum ada listrik ya. Belum ada listrik. Oke. Yaitu, ibu kan waktu itu hampir menangani 3 desa gitu. Terus datang, begitu itu. ya datang minta bantuan, panggil ibu untuk ke kampung Lujang ke sana. Oke. Akhir ibu tanya bagaimana kita, saya siap Untuk itu. saya siap. Kami jalan malam kadang-kadang kalau tidak ada lampu gas pakai apa itu obor itu ya, dari minyak tanah pakai bambu apa. Mungkin itulah investasi sosial terbesar Bapak ya permulanya ya. Sampai bantu orang begitu. Padahal Saya kan tidak punya target. Ini kan konsep dari hati nurani saja ini untuk apa namanya tugas kemanusiaan. karena melihat ibu sebagai seorang bidan, udah bantu dia untuk saya harus bantu dia. lingkungan. Terus bukan cuma dari itu, hampir tiap malam kami itu dipanggil. Oke.
Bukan di kampung Budi, di desa Budi tidak. Kalau di situ kami tidak hitung. Oke. Ini ada beberapa kampung yang jauh dari waktu itu akses jalan belum, ya pakai jalan kaki, belum ada bisa masuk motor waktu itu. Oke. Jalannya belum bisa masuk motor. Kami jalan beberapa kampung, masuk malam, mau jam 5 pagi pulang tidak apa-apa. Oke. Ya, sampai di Rangat, Desa Belu, Desa Rado. Terus saya tidak punya perhitungan begini, apa namanya, saya ke depan saya mau jadi ini, tidak. Oke. Saya tidak pernah, dan bahkan saya belum pegang partai waktu itu. Oke. Kami hanya kerja saja. Dan mungkin juga tangannya ibu ini dingin, ya, sehingga mereka cari dia setiap hari untuk suntik. Karena memang waktu itu saya lihat setiap kali pasien yang dia suntik cepat sembuh. Baik orang yang sakit biasa maupun juga orang yang mau melahirkan. Yeah. Ya. Artinya tidak ada yang lewat dari dia waktu itu. Okay. Tidak lewat dari dia. Kalau dia bilang jam ini dia lahir, pasti. Okay. Itu dia tahu. Akhirnya ya, terus kami berbuat terus kami. Itu masih berjalan, proses itu terus menerus terjadi, menolong orang dan sebagainya, itu juga ikut bantu. Saya ikut bantu. Lalu balik lagi kepada proses tadi, perjalanan dalam karir politik itu yang ikut dengan Pak Kamilus Ya. itu. Terus paket kredo waktu dia kredo paket kredo ya. Ya sudah sampai pada puncaknya waktu itu paket kredo akhirnya menang. Di mana daerah-daerah yang kami pergi kampanye itu rata-rata menang telak semua. Waktu itu kita setengah mati jalan waktu itu ya. Belum guys sekarang. Motor belum kayak sekarang. Terus terang saya jujur, ya mulai dari Reo Barat, Cibal Barat itu yang saya saksikan itu. Belum tembus jalan sampai ke desa-desa orang ini. Ya bahkan antara desa ke kecamatan sulit setengah mati. Tapi karena gebrakan mereka, kredo jadi satu waktu luar biasa. Baik, ini akses dari desa ke desa orang buka. Ya. Baik, Bapak Matias. Jadi mereka menang. Waktu itu Anda menjadi tim sukses lah ya. Dan berhasil sukses memenangkan paket kredo jilid 1. Apakah setelah mereka menang waktu itu, karena Anda sudah terjunkan diri Anda ke dalam politik, sudah mulai dipanggil oleh Pak Kamilus untuk masuk dalam kader partai, atau menawarkan diri untuk masuk dalam partai, atau masih menjalankan aktivitas seperti sebelumnya? Atau ada perubahan yang terjadi? Waktu itu sejak mereka jadi bupati, saya sudah tidak ada kerja apa-apa. Tidak kerja apa-apa waktu itu ya. Saya kerja untuk hanya betul-betul untuk mensukseskan kredo waktu itu ya. Ada pun kerja sebagai kontraktor waktu itu ya sedikit-sedikit. Terus mereka maju ke kredo jilid 2 dari itu tanpa juga saya dipanggil. Saya ambil bagian karena saya merasa bahwa selama mereka memimpin 5 tahun luar biasa. 2005 mereka menang, 2010 maju lagi. Anda belum masuk menjadi kader partai waktu itu. Belum. 2010 dukung lagi. 2010 jadi saya juga tim sukses. Masih belum punya bayangan saya. Belum ada bayangan sama sekali. Menarik sekali ya, tidak punya ambisi sama sekali. Tidak punya ambisi. Terus 2011 saya ikut bukan ikut ya, saya menonton. Menyaksikan waktu itu mereka memilih ketua baru untuk DPD 2011 setelah pemilihan terjadi mereka jalan periode ya. Terus yang jatuh ketua waktu itu adalah Frank Lawrence Gabur 2011 ya. Lawrence Gabur. Dan saya sudah mulai lirik waktu itu 2011 ini sudah lirik sama mereka. Saya bilang saya bagus masuk di partai saya. Tapi hanya mau bergabung. Akhirnya saya SMS Pak. Tidak punya pikiran untuk jadi calon. Saya SMS Pak Lawrence, saya bilang selamat pagi Pak Ketua. Pak Lawrence menjawab selamat pagi, dengan siapa? Saya bilang dengan Pak Matias. Pak Matias dari Cibaga. Saya bilang, iya. Bagaimana Pak Matias? Saya bilang boleh saya bergabung di PAN. Oh sangat luar biasa. Boleh sekali. Itu masukkan ada fotokopi KTP dengan ijazah terakhir. Akhirnya saya bawa. Terus sudah itu bergabung 2022 saya ikut rapat. 2012 saya ikut rapat gitu ya, rapat perdana. Mulai sudah menjadi politisi ya. Saya dengar dari masing-masing teman. Ada yang menyatakan bahwa saya mau masuk ke caleg ini. Ya, saya mau caleg ini. Saya juga belum pernah mencalonkan diri waktu itu bahwa saya juga satu tidak.
Karena memang Ya. Anda juga Saya politik lupa, masih. saya kembali lagi. Oke. 2004 dari 2005 saya ketua DPC Partai Republikan. Ketua DPC. Oh, berarti Sama benih Zanzibar. politik itu sudah Sudah ada ya. sebenarnya. Oke, Ya? saya lupa. Saya pernah ketua DPC Partai Republikan waktu itu. Oke. Tapi pileg 2009 waktu itu, 2009 tidak ada yang berhasil lah gitu. Tapi saya waktu itu sudah mulai ikut kampanye calon yang saya jagokan di Cibal. Tapi itu tidak maju waktu itu. Saya tidak maju. Dan tidak Saya belum maju. punya visi juga. Prinsipnya waktu itu saya nonton. Oke. Saya nonton ibarat dalam main bola kaki itu kira-kira apa kekurangan, kelebihan. Saya boleh bilang ini adalah proses Anda mengetahui tentang bagaimana berpolitik, mencuri perhatian masyarakat dan sebagainya. Belajar dari orang-orang itu yang Ya, itu tadi. Artinya kira-kira kelemahan, saya ibarat dalam main bola kaki. Ya. Kira-kira kelemahan gelandangnya Ya, apa, oke. apa. Sehingga dari situ, tapi belum ada niat ya, Belum ada belum niat. ada niat. Balik lagi ke 2012 tadi. Ke 2012, setelah saya lihat ikut rapat, Pak Ketua DPD Kabupaten Manggarai, DPD PAN ini, Pak Lorenz mengatakan bahwa teman-teman kalau ada yang mau niat, mau calon dari dapil masing-masing, Oke. ya silahkan. Oke. Ya, oleh karena itu saran beliau waktu itu supaya turun rajin ke masyarakat. Oke. Ya, akhirnya saya bilang, bisa tidak saya ini? Oke. Ya, bisa tidak? Akhirnya sudah. Tunggu dulu, dari Pak Kamelu sendiri waktu itu yang tentu saja Anda sudah mengenal dia sejak lama ya untuk 2012 itu sudah 7 tahun. Ada tidak ajakan dari dia? Ayo Pak Matias kita gabung di sini. Tidak. Atau- belum Pak ada. Kamelu waktu itu kan belum jadi kader partai. Oh, belum jadi kader partai dia waktu itu. Belum. Oke. Masih bupati. Terus akhirnya saya coba ikut daftar gitu, ini. Saya jalani apa adanya. Oke. Nah, sebelum itu 2012 itu Ya. saya coba survei dulu, artinya coba diskusi dengan orang tua di kampung, Kira-kira menurut tokoh-tokoh masyarakat, kira-kira bagaimana. Hmm. Saya mulai dari Budi, Oke. Desa Rado, Desa Belut, 3 desa itu sudah saya sampel. Oke. Tunggu dulu. Nah, Sebelum maju dan akhirnya maju 2014. dan akhirnya maju. Oke. Ya, Yang saya mau tanya di sini Bang Matias, Bang Matias ini kan kalau saya tidak salah atau tadi sudah diungkapkan ini kan orang asli Wairiki. saya orang asli. Wairiki. Ya. Lalu kenapa waktu itu Ya. pilihannya saya harus maju karena ini menarik. Mengapa menarik? Betul. Ya bisa saja waktu itu Anda akan kalah. Ya, Mengapa? Karena ya orang di Cibal tentu saja ingin memilih orang Cibal sendiri. Nah Anda ini kan ya orang dari luar di Budi ini. Kenapa kemudian pada akhirnya memilih saya ini harus maju dari dapil Ada dapil. 4 Cibal dan Reo waktu itu ya karena belum mekar. Ya, Gimana? artinya begini. Memang saya sadar bahwa saya ini bukan orang Cibal. Iya. Oke. Saya orang Beri. Tapi saya berpikir bahwa saya sudah buat rumah di Cibal, di Budi. Saya anggap sudah orang Cibal. Sudah orang Cibal. Dan apa kurangnya pergaulan saya dengan orang Budi dan daerah sekitar itu hampir tiap hari kami ketemu. Sudah sama dengan mereka. Sudah saya bersama. Dan rasa memiliki terhadap Cibal Rasa itu sudah rasa memiliki Cibal. akhirnya maju. Akhirnya saya diskusi dengan para tokoh masyarakat. Oke. Mulai dari Budi, 3 desa itu ada 10 orang yang saya tanya, 100% menyatakan kami siap mendukung. Oke. Dasar dari itulah saya memutuskan untuk maju pileg di 2014. Dan akhirnya Dan akhirnya waktu itu ya mungkin karena kenapa saya belum berpikir bahwa saya menang kalah ini, saya tidak pernah ambisi. Maju saja dulu. Maju saja, saya tidak pernah ambisi atau saya tidak pernah berpikir bahwa saya punya suara sekian, tidak. Oke. Saya hanya kerja saja. Oke. Kerja. Terus mungkin karena berkat jasanya ibu tadi yang saya omong, investasi politik ya, Sosial. ya, investasi politik yang kita kerjakan tadi, mungkin karena itu masyarakat menilai ya, kami sudah berbuat, Iya. sudah dekat dengan kami begini, apalagi waktu itu belum ada calon dari Budi, dari Rado, Oke. hanya ada satu saja orang asli dari
dari Desa Belum. Oke. Dari Desa Belum. Tapi saya kalahkan dia suara di Desa Belum. Oh, luar Saya biasa. kalahkan dia. Itu sesama PAN. Sesama PAN juga. Waktu itu. Itulah menjadi pertanyaan saya begini. Kenapa saya maju dari dapilnya orang, kok bisa menang? Ya. Jadi ini renungan untuk kita semua. Oke. Renungan untuk kita, catatan sejarah untuk kita semua, baik untuk kami ini maupun untuk adik-adik yang sebagai regenerasi ke depan. Oke. Pertanyaan besar, kenapa bisa? Oke. Kok dia punya kampung dari sebelah kecamatan lain maju di kecamatan lain tapi bisa menang? Ya, ini catatan sejarah yang sangat berarti bagi kita sampai kepada anak-anak kita. Apa rahasianya itu? Ya, mungkin karena itu tadi. Pertama, ya. Apa namanya? Dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri juga, baik saya secara pribadi maupun dengan ibu. Oke. Karena itu dasarnya penilaian dari orang itu, dari masyarakat itu adalah bukan juga cuma saya sebagai yang maju jadi caleg dan DPR, tapi menilai juga dari sisi keluarga. Berangkat dari keluarga juga keluarga. ya. Bagaimana latar keluarga ini mereka ini? Apakah pernah mereka berbuat begini-begini? Apakah mereka pernah merugikan orang lain atau bagaimana? Nah, itu kan penilaian ada di masyarakat. Oke. Tapi intinya bahwa kita ini kerja saja sesuai dengan hati nurani. Jangan ada target begini. Saya mau maju tahun depan, mau tujuan mau begini tahun depan, saya akan berbuat itu namanya munafik. Tidak boleh. Kepura-pura. Sifat pura-pura namanya. Dalam kehidupan saya pribadi saya tidak pernah sampai detik ini pun saya tidak pernah, artinya sikap pribadi saya itu seperti itu saja, Tidak berubah ya. dari dulu itu tidak pernah berubah. Saya boleh simpulkan sedikit. Dimanapun kita berada, apapun profesi kita, sebagai apapun jadi apapun, tetap berbuat yang terbaik. Tanpa perlu punya target. Ya, soal target itu biarkanlah berjalan. Berjalan. Kehendak Tuhan mungkin atau garis tangan dan sebagainya. Itu garis tangan. Baik. Luar biasa sekali Bang Matias. 2014 Anda menang, menjalani sebagai wakil rakyat dari Dapil 4 ya, Cibal Barat dari Barat. Lalu maju ke periode kedua 2019. Ya. Setelah maju di periode kedua, Bapak Matias menang kembali dan menjabat sebagai Ketua DPRD. Ya, apakah itu pernah terbayangkan atau bagaimana? Artinya semua rencana itu saya tidak pernah terbayangkan bahwa saya mau jadi, apakah saya mau dipilih kembali 2019 atau mau jadi ketua DPR, tidak pernah saya bayangkan. Dalam mimpi juga tidak. Intinya saya begini ya, selama saya dipercayakan jadi terpilih sebagai rakyat dari Dapil 4, saya kerja sesuai dengan fungsi tugas sebagai Letnan Tembal Arojau. Ya. Artinya begini, ketika saya pulang dari kantor ataupun saya tidak ke kantor, saya itu sering ke kampung-kampung, ketemu langsung dengan orang tua yang ada di kampung, sharing untuk menjaring aspirasi. Ya, bukan reses. Saya jalan saja. Jangan tunggu reses ya. Jangan tunggu reses. Kalau kita mau dengar penjaringan aspirasi itu bukan sekedar hanya tunggu reses, dia kita jalan kira-kira apa kebutuhan mereka, apa kesulitan mereka, dengar curhatnya mereka. Ya, curhat mereka, kami butuh ini. Ya, kita harus catat, dan itu yang menjadi aspirasi kita sebagai Letnan Tembak lalu jauh ke eksekutif. Ya, misalnya begini, kami ini Pak kesulitan air ini sampai ini, kami pergi ambil air dari itu. Akhirnya coba saya tanya, ada sumber mata air? Tidak ada. Satu, sudah itu butuhkan jalan atau setapak atau tembok penahan, irigasi atau bagaimana. Saya catat semua itu, dan itu yang saya jadikan masuk di POKIR namanya, pokok pikiran anggota DPRD. Selain itu juga saya komunikasi dengan dinas-dinas yang terkait. Kalau irigasi di dinas mana, pertanian, kalau jalan di dinas mana, yaitu di PMPR. Kalau untuk pustu ya mesti harus di dinas kesehatan. Saya jalan itu, komunikasi dengan itu. Sesuai dengan kebutuhan mereka tadi ya. Sesuai dengan kebutuhan mereka. Terus ya, baik juga dengan bupati. Saya umum bahwa di situ sangat dibutuhkan ini. Kebetulan waktu itu memang menguntungkan karena satu partai ya dengan. Ya sebenarnya tidak juga, karena memang bupatinya dan wakil bupatinya bahwa mereka ingin membangun Manggarai ini. Bukan soal partainya. Bukan soal partainya. Kalau jadi bupati itu bukan soal partainya. Semua partai itu milik dia, rakyat itu milik dia. Siapapun yang dia dukung, dia tidak dukung, itu sudah jadi rakyatnya dia. Terus saya berjuang.
Sehingga apa yang terjadi? Saya ambil contoh di Budi. Sebelum saya jadi DPR, itu di Budi itu, ya rakyat Budi bisa tahu seperti apa Budi. Oke. Demikian juga ke Rujak, Contoh ke Barat. sederhananya. Contoh sederhana itu saja seperti apa. Itu yang saya perjuangkan. Oke. Dan kampanye saya waktu itu adalah kalau saya terpilih, saya akan perjuangkan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Memulai membangun dari rumah Ya, itu tadi. kampung sendiri. Saya janji waktu saya akan berjuang, bukan saya akan buat ini, saya bukan eksekutif, saya Iya. ini sebagai DPR. Mengerti tugas pokok dan fungsi ya. Mengerti. Jangan asal janji bilang kalau saya menang saya buat sekolah, saya buat Iya, padahal iya. nggak bisa. Nggak bisa. Ya, kita akan Bisa berjuang seperti itu. menyalurkan Ya. aspirasi. Ya, puji Tuhan waktu itu ada nampak di sana Perubahan yang terjadi. perubahan terjadi. Mungkin dasar itulah 2019 saya maju lagi. Saya maju lagi, mudah-mudahan saya terpilih dan masih dipercaya oleh rakyat. Walaupun 2019 itu tantangan luar biasa bagi saya, tapi itu merupakan Apa itu tantangannya? tantangannya bahwa bahkan belum ada cerita di desa lain itu satu desa 4 caleg. Wow. Belum ada. 4 caleg. 4 caleg. Yang satu partai ada? Salah satu partai ada, Wow. yaitu Venan. Tapi Oke. saya dengan santai saja. Oke. Malah saya bersyukur Ya. mungkin dengan tantangan ini dari catatan untuk kita ke depan juga bahwa di dalam diri kita itu ada sikap kedewasaan, rendah hati, Ya. ya itu. Jadi begitulah kalau orang berpolitik. Tidak melihat Sabar. sebagai lawan tapi Dia kawan melihat bertanding. sebagai, ya, kawan bertanding. Oke. Setelah itu, kalaupun sama-sama caleg ketemu ya kita tegur, Ya. hal biasa itu. Soal Biasa. masuk dan tidak itu urusan Tuhan. Ya, itu. Jadi saya memang sekalipun lawan saya 4 orang di situ, saya tidak juga berpikir bahwa saya ini kalah atau saya menang. Tidak, saya tidak pernah pikirkan. Oke. Begitu. Intinya saya itu hanya kerja berjuang. Nah begitu menang di 2019, ya, saya katakan terima kasihlah pada masyarakat Sibal, Terapil 4 mulai dari Gulu sampai ke Reo. Terima kasih karena telah memberikan kepercayaan kepada saya lagi. Demikian juga teman-teman yang satu partai dengan saya. Ya, terima kasih karena tanpa mereka juga akumulasi suara. Iya, belum tentu tidak juga kan, tentu. belum tentu akan menang Belum kembali. tentu. Sehingga bersyukur waktu itu saya urutan pertama suara tertinggi untuk dari partai yang Dari nasional nasional. di sana. Ya, baik. Dari tempat. Nah, Bapak Matias, 2014-2019 dilewati, 2019 perhelatan politik pemilihan legislatif kembali dilakukan dan Anda kembali menang. Menariknya, setelah dilantik, Anda ditetapkan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Manggarai. Menurut saya, ya ini adalah sebuah tantangan, sekaligus hal yang paling dibanggakan, tapi juga tantangan. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah, menurut Anda, bagaimana perbedaan antara Anda hanya menjadi wakil rakyat biasa dengan telah menjadi ketua DPRD? Apa perbedaannya? Seperti apa diri Anda? Apakah masih sama atau mungkin ada hal yang berbeda begitu? Ya, Boleh jelas. saya mulai dari kenapa saya jadi ketua. Ya. Saya tahu waktu itu ada aturan anggaran dasar rumah tangga partai. Ya. Di situ ada ketua, sekretaris, wakil ketua, Bikin. wakil sekretaris. Oke. Di aturan itu begini. Misalnya ketua masuk, maju juga. Iya. Sekretaris maju juga. Ketua partai nih? Ketua partai Ah. dan sekretaris. Ini contoh kecil. Iya. Ketika suaranya ketua 1000, suara sekretaris Ya. 2000 misalnya. Pertanyaan kita bersama bahwa siapa yang menjadi ketua? Oke. Pasti penilaian orang, kesimpulan orang banyak dari luar bahwa yang suara terbanyak. Yang soal terbanyak. Padahal tidak. Bukan suara terbanyak, tetapi dia dalam struktur partai. Oh. Apa jabatan paling tinggi dalam partai itu, sekalipun suaranya di bawah, Ya. tetap dia jadi ini. Nah, sehingga waktu itu saya santai saja. Ya. Ketika secara akumulasi suara partai untuk Kabupaten Manggarai PAN dirasakan oleh tertinggi. PAN tertinggi. Dalam hati saya waktu itu, saya ini jabatan apa dalam partai? Ada ambisi? Saya tidak punya ambisi. Punya ambisi. Saya tidak pernah kontak Pak Kamil sebagai ketua PAN waktu itu. Iya. Atau kontak DPP tidak. Tidak bisa. Tidak pernah. Sekretaris pun tidak. Tapi percaya bahwa ada ART ya? Ya, tapi saya baca di anggaran dasar itu. Terus banyak wacana di luar waktu itu bahwa si ini saya diam saja. Ada yang mengatakan pasti Pak Matias, saya jawab dengan senyum saja. Saya tidak tahu. Ini kan tergantung dari Partai. pimpinan, baik dari pusat, DPD. provinsi maupun DPD. DPD. Ya. Saya jawab santai waktu itu. Akhirnya, ya. Kemudian waktu itu tiba-tiba saya di SMS ditelepon oleh Pak Ketua DPD PAN Kabupaten Manggarai, dan juga ada Bupati Pak Kamilus. Oke. Waktu itu kan diminta di DPRD
untuk kirimkan nama yang akan menjadi ketua Oke. DPRD ke PAN ini, ke partai PAN ini. Akhir sekretaris terima surat itu, teruskan ke Pak Kamilo sebagai ketua DPD PAN. Baru mereka rapat. Telepon saya, mungkin Pak Kamilo tanya ke sekretaris, coba lihat di struktur siapa jabatannya ini. Oke. Nah, kebetulan saya adalah wakil ketua 1. Oke. Saya memang sudah tahu bahwa pasti ke saya karena saya wakil ketua 1. Iya. Ya. Terus Pak Kamilo telepon saya malam. Nah, besok kayak ketemu Pak ini, Pak Lawrence, dia mau ke Kupang gitu. Oke. Ya, akhirnya masuklah persyaratan kami waktu itu sudah Dilaksanakan. dokumen ya, diserahkan Pak Lawrence sekretaris baru ke Kupang. Kita keluar SK. Jadi ketua DPR. Ketua DPRD. Ya itu. Dari situ baru saya menjawab bahwa saya lah yang jadi ketua DPRD dari Pak. Gitu. Kenapa tidak ini? Itu hari kami tanya saya nanya. Saya belum bisa menjawab karena belum ada informasi. Oke. Saya belum dapat SK. Karena tidak. Terus soal tantangan atau perbedaan sama Ya. DPR biasa dengan ketua yang jelas beda lah. Beda. Dari sisi tugasnya. Beban ya tanggung jawab itu. Kalau saya dulu ketua DPR anggota biasa, Ya. itu ya biasa-biasa saja. Kalau ada sidang saya hadir, begitu. Kalau reses ya turun atau bagaimana cuma seperti ini. Tapi selama jadi ketua ini kan hampir tiap hari masuk kantor. Kalau anggota biasa dulu kan kadang-kadang tunggu jadwal sidang baru pergi. Iya. Dan itu terjadi pada anggota lain sekarang. Kalau ketua sebagai pimpinan itu wajib. Iya. Ada surat masuk ataupun ada masyarakat yang meminta beraudiensi dengan kita, ketemu kita. Lalu bagaimana dengan masyarakat? Apa ya? Bagaimana dengan masyarakat konstituen maksudnya yang didaftar yang tentu saja mereka juga tetap harus diperlakukan seperti sebelumnya ya, didatangi gitu. Bagaimana bagi waktu itu? Apakah di akhir pekan menemui masyarakat menjaring aspirasi? Saya mesti atur waktu. Atur waktu. Pulang kantor juga bisa. Pulang kantor, saya kalau ada waktu saya turun. Oke. Ya, kadang-kadang begini, banyak yang datang ke rumah ataupun telepon, ya biasa lah itu. Oke. Masyarakat bertanya kenapa dulu lain sekarang lain. Dulu sering datang ke kunjung ke sini nih. Akhirnya saya jawab, saya bilang ya waktu saya DPR biasa dulu, anggota biasa, banyak waktu yang luang. Sehingga saya sekarang ini ya, baik kita tahu semua bahwa tugas sebagai ketua itu ya padat sekali, dia harus setiap hari ke kantor ataupun juga ada tugas-tugas keluar begitu. Tapi saya tidak pernah tidak kunjung, saya kunjung. Tidak mengabaikan mereka. Tidak mengabaikan. Tidak akan kecewa. Baik, Pak Matias. Sekarang ini cukup singkat sudah dijawab ya. Sekarang sudah menjadi ketua DPRD. Menurut saya, ya menjadi ketua DPRD adalah sesuatu hal yang saya sampaikan di awal tadi. Unsur karir tertinggi sudah untuk tingkat kabupaten ya, menjadi seorang kader partai politik. Saya ingin bertanya, siapa kira-kira yang paling berjasa menurut Pak Matias dalam karir politiknya? Ya, saya kira Pak almarhum lah, Pak Kamil dan Krisna Rokto, dan juga bupati-bupati sebelumnya juga perlu kita juga berikan penghormatan terhadap. Kalau secara pribadi, yang paling berjasa untuk Bapak Matias sampai yang paling berjasa itu Kamil almarhum. Itu Pak Kamil sudah terlalu banyak berikan motivasi dengan kita dengan cara-cara yang intelektual itu akademisi. Pak Kamil sudah tidak ada ya, dia sudah meninggal. Saya juga pengagum dia, mungkin demikian juga. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang hubungan Anda dengan Pak Kamilus? Antara dia sebagai seorang figur pemimpin, kemudian sahabat satu partai dengan Anda itu, boleh diceritakan sedikit? Iya, artinya begini, Pak Kamilus ini kan bagi saya kalau seandainya dia tidak cepat dipanggil Tuhan, kami sebenarnya dorong supaya jangan hanya di kabupaten agar dilanjutkan dia punya karyanya ke depan, karena memang sosok beliau ini luar biasa di mata saya dan di mata masyarakat ini untuk membangun Kabupaten Manggarai. Dengan kehadiran mereka di Manggarai selama 15 tahun beliau ini luar biasa Manggarai ya, perubahannya ya. Sedangkan ya artinya begini, kita tidak tahu saya ini besok mau jadi apa, saya ini besok ini sehat atau bagaimana, itu kan urusan itu yang kita tidak tahu. Contoh dari Pak Kamilus itu pada harapan kita dia terus berkarya dia punya itu, dan apalagi saya dengar ada wacana dulu waktu itu bahwa ya tidak guna lah kita ngomong saya tidak guna lah, padahal dia punya wacana waktu itu ada yang tawarkan dia untuk memaju gubernur gitu, padahal kita
sudah siap untuk berjuang beliau kalau seandainya Masih ada. masih ada. Ya itu kehendak Tuhan ya, kita tidak bisa melawan takdir. Baik, itu tadi ternyata orang yang paling berjasa adalah almarhum Dr. Beno Kabirus SHMH. Kemudian pada titik tertinggi ini, dari proses Anda di dalam kehidupan, kemudian dalam karir politik dan sebagainya hingga titik ini, tantangan apa yang paling berat menurut Anda? Khusus untuk jadi politisi? Ya tantangan kita itu sebenarnya ada. Ada. Ya, tapi kita lawan kita layani dengan senyum santai yang saja begitu ya. Tidak perlu dengan dengan emosional gitu. Artinya begini, tantangan Pasti ada. pasti ada. Ya, tantangan pasti ada. Kalau ada yang menyatakan bahwa seorang pemimpin itu tidak ada tantangan, maksudnya ada pasti tantangannya. Lalu prinsip yang dipakai? Kalau prinsipnya dipakai bagi saya, pengalaman saya pribadi, ya saya santai-santai aja. Oke. Santai-santai saja. Apa sesuai dengan kemampuan saya, itu yang saya lakukan. Oke. Saya kira seperti itu. Baik. Nah, Bapak Matias, sekarang tadi lagi saya katakan sudah di pucuk tertinggi ya. Ada harapan dari masyarakat juga. Ada harapan dari masyarakat bahwa karir Anda lebih cemerlang dan diharapkan untuk terus menanjak. Ya, saya mau sebut saja misalnya ke depan apakah akan ingin lebih dari ini, misalnya ke provinsi, ke pusat, atau mungkin dari legislatif coba bergeser dulu ke eksekutif. Ya. Boleh dijawab terkait Kalau dirahasiakan. kalau soal yang begitu, apakah mau ke provinsi Atau eksekutif. pusat atau ke eksekutif, saya belum bisa menjawab itu karena yang ini saya itu konsisten dengan rencana awal. Oke. Dari awal dari bahwa saya tidak tahu seperti apa ke depannya, saya jalani apa adanya Sesuai dengan tugas. sesuai dengan tugas saya. Saya tidak pernah bayangkan untuk menjadi apa ini, saya tidak pernah bayangkan. Sulit ya, saya tidak bisa berkomentar hal ini. Sulit dibuka. Inilah politisi ulung ya teman-teman, mereka ini sulit sekali. Hal-hal yang bersifat politik itu susah dibongkar ya. Baik, kita sudah masuk di penghujung ngobrol santai kita pada saat ini. Bapak Matias, banyak anak muda, saya kemudian teman-teman lain generasi milenial yang ingin melibatkan diri dan terjun di dunia politik. Pesan Anda bagi mereka semua? Ya, pesan saya kepada adik-adik generasi penerus ya, cobalah mengambil pengalaman dari diri kita sendiri. Ya, jangan dikarang-karang gitu ya. Jangan dikarang-karang. Yang pada akhirnya kalau karang-karang itu kan kita punya tingkah laku ya akan tidak baik juga. Ya, pada akhirnya tidak akan jadi itu. Tetap jadi sendiri. Ya, artinya begini, kalau kita mau jadi orang baik itu hasil Tuhan sebenarnya. Intinya bahwa apa yang kita pikirkan ke depan, pikiran positif lah, baik dalam diri kita maupun untuk membangun bersama menggerai ini. Ya, hanya berpikir yang positif. Jangan begini, saya besok mau jadi ini, saya akan lakukan hari ini, tidak boleh begitu. Biar makan ngoeng bukan deh. Oh iya, ibaratnya begini, ibarat dalam hidup saya begini. Kalau kita mau menanam, kalau kita mau cita-cita mau hasil panen pagi, tentunya mulai dari menanam, mulai dari bibit menanam, tidak sebatas itu. Ya, kadang-kadang orang kan begini, udah dede bocah sudah tanam padi, tidak pernah ke kebun misalnya, tidak perhatikan, berapa kali punya hasilnya nanti itu sekitar 20 kali, padahal dia tidak pernah ke kebun. Artinya butuh perawatan. Ya, butuh perawatan, kontrol setiap hari, sampai di mana. Kalau dia sakit, apa obatnya? Jadi kita konsultasi kepada yang punya ahli. Artinya jangan tunggu dari rumah, saya punya begini-begini. Ya, itu kan target yang tidak pasti gitu. Berarti ada kecongkakan dan juga ya orang bilang itu ambisi yang tidak punya dasar. Sehingga harapan saya kepada adik-adik generasi kemudian ini artinya berjuanglah, berjuang sekeras mungkin. Apa yang dilakukan sekarang ke depan itu harus punya konsep gitu ya. Harus punya konsep. Soal jadi dan tidak jadi itu urusan Tuhan. Jangan kita kerja di satu bidang ini baru kita tinggalkan, baru kita lepas lagi. Semua hal-hal yang kita kerja itu semestinya kita harus betul-betul targetnya berhasil. Ya, saya kira seperti itu. Baik, ya, dan itu yang perlu saya sarankan dengan adik-adik ini. Tidak boleh kita untuk mimpi menjadikan sesuatu itu
jangan ada ambisi dalam diri. Nah. Itu yang dampak negatif itu artinya begini, tidak tercapai stroke, tidak tercapai stroke. Hasil atau tidak hasil intinya bahwa kita kerja sesuai dengan kemampuan kita dan pakailah hati nurani itu yang kita rencanakan dalam diri kita sendiri seperti itu. Ya, baik. Jangan menggantung ambisi, tetapi berbuatlah sesuai dengan kemampuan. Dimanapun berada, apapun tugasmu, lakukan yang terbaik untuk masyarakat. Soal jadi dan tidak seperti apa, nanti kedepannya itu tergantung urusan itu. Luar biasa. Baik teman-teman, saya sudah jumpa kita pada kesempatan kali ini. Itu tadi obrol singkat santai saya dengan Bapak Matias, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai dari Partai Amanat Nasional. Dia ini merupakan anggota legislatif dari Dapil 4, yaitu Cibal Barat dan Riau Barat. Banyak motivasi yang menjadi inspirasi untuk saya. Ya semoga suatu saat saya juga menjadi ketua DPR. Amin kan? Amin. Ya supaya bisa merasakan dan diwawancara juga oleh orang lain. Baik Bapak Matias, terima kasih banyak. Semoga di luar sana juga menjadi inspirasi oleh karena apa yang Anda sampaikan malam. Terima kasih.